malam ini melakukan penelusuran terhadap sebuah makam, di mana makam ini sangat berdekatan dengan masjid tertua di kota Bukit Tinggi ini, yaitu Masjid Apalah. Konon cerita makam ini ada sebuah ulama besar yang ikut dalam pengurusan Masjid Apalah pada era dulu. Dan sebagian cerita makam ini hanya sebuah makam rekayasa biasa saja. Namun malam ini kita melalui mediator untuk menggali informasi yang beredar. Ini yang dimaksud makam yang berdekatan dengan Masjid Apalah, dan tekstur bangunannya dan batu nisannya memang sangat kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kehadiran kami datang sini hanya silaturahmi. Boleh tahu dengan siapa? Jaga makam ini. Berarti yang jaga makam ini Anda? Ya, Boleh tahu sosok Anda apa? Boleh tahu sosok Anda apa? Sekali lagi, sosok Anda apa? saya besar. Jadi Anda dari bangsa jin Muslim. Ya, Kehadiran kami untuk menggali informasi yang selama ini masyarakat sering menceritakan bahwa sebuah makam ini adalah seorang ulama. Betul? Apakah makam ini seorang ulama? Berarti makam ini bukan seorang ulama. Makam ini ditempatkan sama siapa? Makam ini ditempatkan sama siapa? Panggilan Anda siapa? Sebutan panggilan Anda siapa? Mohon maaf kiranya mengganggu nih. Jadi makam ini bukan makam seorang ulama. Atau di sekitar sini ada makam seorang ulama? Ada makam wali. ya, Apakah makam wali itu yang termasuk ikut pengurus masjid apalah terdahulunya? Pada zaman apa era membangun masjid apalah ini? Zaman Sultan Syarif Kasim. Yang membangun siapa? Yang membangunkan masjid apalah siapa? Oh, Anda tidak tahu. Jadi makam yang sekarang ini bukan makam seorang ulama ya? Itu yang Anda tahu.
namun ada jasad di dalam ini. Ya. Ada jasad. Ya. Anda tahu jasad siapa? Tidak mengetahui Anda. Jadi sekitar mana makam ulama, makam wali, kalau boleh tahu? Lingkungan masjid. Di dalam lingkungan masjid. Ya. Boleh sebut wali apa? Cari tahu sendiri. Anda penguasa sini atau menjaga makam khusus ini? Saya cuma menjaga makam. Makam yang sekarang ini? Ya. Tapi makam ini bukan makam seorang ulama berarti ya? Terus sering nggak masyarakat mendatangi makam ini untuk memuja, meminta? Sekarang kamu keluar ya, kita mau gali informasi dari yang lain. Baiklah, kita masih tetap menggali informasi, salah satu dari mediator pertama, dan kita masuk ke mediator kedua. Sebenarnya ada kisah apa di sebalik sebuah makam yang dekat siapa lain? Sebut dulu. Baiklah, kita masuk ke mediator kedua lagi. Setelah habis mediator pertama kedua, kita menggali lagi informasi tentang keberadaan makam. Tenang dulu, sabar, tenang dulu ya. Assalamualaikum. Kami mau ngobrol. Kita mohon maaf, kami di sini bukan niatnya mengganggu. Kita mau silaturahim. Kita mau menggali satu informasi tentang yang katanya ini sebuah makam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa? Utusan. Dengan utusan. Utusan siapa? Saya senang ngobrol. Dengan utusan siapa? Utusan yang mengirim saya menjaga di sini. Di sini kuburan seorang ulama? Bukan. Bukan. Tetapi kuburan siapa? Ini bukan kuburan. Ini bukan kuburan, kosong. Konon cerita masyarakat menyampaikan bahwa ini sebuah kuburan, tapi bukan ya?
Di sekitar sini ada kuburan ulama. Ada. Boleh tahu ulama siapa namanya? Untuk apa? Biar tahu pada kami apakah seorang ulama itu ikut membangun sebuah masjid apalah yang berdekatan ini. Tidak. Terus yang mau saya tanyakan, nah kenapa tempat ini dibangunkan seperti ini? Sebagai pertanda apa? Supaya orang-orang pada datang ke sini. Supaya menandakan apa itu apa. Ini adalah Seorang yang hebat. Supaya menandakan apa? Menandakan apa? untuk 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 apa? untuk 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 memanggil mereka ke sini. Orang-orang biar beramai. Setahu anda ada orang-orang yang datang ke sini untuk memuja, meminta banyak, terus dikabulkan. Ya, siapa yang mengaku? Sosok sebelah sana, Sosok yang di situ, sosok genderuwo. Nah, dan sekitar sini ada makam Belanda, itu betul. Makam orang asing. Makam orang asing betul ada. ya. Jadi yang diceritakan masyarakat sekitar ini masalah kubur darah putih itu seperti apa? Berarti beliau sebenarnya ada, ya, beliau sebenarnya ada, tapi tidak di kawasan ini. Sebenarnya beliau itu siapa? Keturunan dari mana beliau? Apakah seorang alim ulama atau dari keturunan datuk gitu bang ya? Atau dari keturunan raja atau seperti apa? Anda belum bisa menceritakan? Kenapa? Tidak mau. Oh, berarti menjadi satu cerita yang begitu sangat rahasia, ya. Tapi kalau memang Anda mendiami Makam ini di tempat ini, ya bisa dikatakan makam gitu ya. Nah, sebenarnya bukan makam ya, berarti makom ya. Kalau memang Anda menempatkan di sini, berarti Anda mendiami satu benda. Hanya. Ya. Nah, itu sebenarnya berbentuk apa? Berbentuk senjata. Bentuk keris. Karena saya melihat di sini ada satu energi seperti memanjang. sebuah pedang, Sebuah keris. Ya, sebuah keris. nah, berarti keris itu berasal dari mana? Apakah termasuk pemimpin, termasuk panglima, atau siapa? Termasuk
ulama. Keris itu dipegang oleh ulama dulunya. Iya. Dan keris itu dan ulama itu dari orang seberang Malaysia. Iya. Yang dimakamkan di kawasan sini. Ya, Iya. pasti tidak jauh dari kawasan masjid itu. Iya. Iya. Ini adalah pusakanya. Ya, ya, ya. Terus kalau boleh tahu, Pusaka. dan sempat sebagian orang mendatangi sini untuk mengambil pusaka Ya ada. dengan tujuan yang tidak baik. Ya. Pusaka ini ada hubungannya dengan yang pernah ditancapkan. Iya. Ya. Ya. Pada masa dulu tebing ini dibuka seseorang, ya, kotanya. Dan ditancapkan keris itu ke tanah. Gitu. Berarti kawasannya dekat nggak, Bang? Ya. Eh. Lebih tinggi, lebih tinggi. Berarti sebelum keris itu ditancapkan di sini, pernah bertempatan di mana? Sana. Di Alai, di tanah jantan. Tapi nama keris itu cerita orang membuka tabir, ya. Keris membuka tabir. Ya. Berarti sebenarnya ada nama khusus sebenarnya itu, Bang. Ya. Ya kan? Ya. Ya ya. Karena dirahasiakan. Nah, setiap tempat berbeda-beda namanya. Tenang dulu. Jadi sekarang jadi ya bisa dikatakan benda pusaka. Benda pusaka ini sekarang masuk di dimensi kalian. Ya. Kalau kami ingin mengambil barang ini gimana? Oh jangan, nah, karena ini sebagai petanda, sebagai simbol, Ya. ya, Ya. sebagai simbol kekuatan di wilayah ini. Terus kalau ada orang berziarah membaca sebuah Al-Fatihah atau apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti yang tidak boleh itu mengkultuskan satu tempat itu, Nah. ya, meminta kepada selain Allah. Jadi itu pasti dilarang. Ya. Sudah berapa lama tempatan di sini? Sudah berapa lama? Lama sekali. Berapa ratus tahun? Ya. 300 tahun. 300 tahun. Iya. Sezaman Ya. orang nanti. Berarti 300 tahun lah di sini berarti ya. Iya. Sejak dibuat makam ini ya. Iya. Anda mengambil nama tersebut dari benda pusaka ini. Berarti salah satu nama benda pusaka ini berawal dari nama tunggal. Berarti tunggal itu pertama. Ya. Nah, ya. Yang pertama. Berarti pemilik pusaka ini ada namanya. ada namanya. Ada Berarti salah satunya itu tunggal. Karena ada sambungan namanya lagi. Ya. Apa sebenarnya pusaka tersebut dengan ulama yang memiliki barang ini, terus yang dikaitkan dengan pertama sekali yang pernah ditangkap di daerah Halai pertama kalinya. Mungkin ada
ada yang mau Anda sampaikan lagi? Ada pesan Agar jaga tempat ini. jaga tempat ini. Jaga tempat ini dalam bentuk apa? Jangan dirusak. Berusaha. Iya, jangan dirusak. Selain itu apa lagi pesan? Yang di sana juga. Yang di mana? Yang sebelah sana. Masih kawasan sini. Iya. Ada tandanya. Ada. Itu di sebuah makam atau apa? Tanda. Bukan juga. Bukan makam, tapi tanda. Tanda pusaka. Iya. Itu pemiliknya siapa? Yang punya ini. Yang punya ini. Boleh ceritakan tentang sejarah masjid Al-Falah ini? Bisa dibangun. Sejarahnya banyak orang kemari. Supaya mendatangi sini. Iya, dan singgah kemari untuk melaksanakan ibadah. Karena di sini dulu banyak orang-orang yang masuk ke sini lewat dagang, ya. Dan masjid ini dibangun bukan seorang ulama ya. Bukan. Berarti dia kalau bukan seorang ulama, masih orang biasa, Iya. tapi mengetahui tentang ilmu agama. Tahu. Dia seberang. Dari seberang. Dari seberang Malaysia. Iya. Terkait masalah cerita orang-orang kubur putih itu berarti Anda tidak bisa menceritakan ya? Tidak bisa. Ya. Sosok Anda seperti apa? Berjanggut. Berjanggut? Bukan. Berbentuk apa? Pengawal Melayu? Bukan. Bawa tombak? Bawa keris? Pengawal? Dia menggunakan tombak. Pengawal tombak ya? Berarti Anda sudah 300 tahun di sini. Belanda itu ada yang penjaga ya? Ada jaganya? Ada. Islam atau tidak? Tidak Islam. Sosoknya apa tadi? Oh, itu yang sosok genderuwo tadi. Nah, iya. Nah, yang mendiami barang. Nah, dia ada bawa barang kan? Apa jenis barang itu? Iya, begini cek. Tahu apa barangnya itu? Senjata. Oh, macam tombak. Pedang. Chris. Oh, pisau. Pisau. Satu. Jadi tak boleh diambil benda ni dah. Tak kalau megang sikit ya. Kalau yang di sana, cincin itu? Cincin pun tak boleh. Iyalah. Karena niat saya ke sini bukan untuk mengambil barang, ya, atau silaturahim. Datuk senang kami datang. Datuk senang. Mungkin itu ya Ustaz. Oke. Oke lah. Terima kasih Anda telah sedikit memberikan informasi. Meskipun Anda dari bangsa jin, ya. Dan Anda juga termasuk bagian daripada makhluk Tuhan. Ya. Kita sama-sama untuk agar supaya tempat-tempat tidak dikotori, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang datang ke sini. Ya, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Silakan Anda kembali lagi ke tempat Anda. Assalamualaikum.
seorang mediator sudah kita gali informasinya terkait masalah masjid yang tertua dan sebuah makam yang ada di belakang kita ini. Dalam hal ini ada pesan khusus mungkin dari Ustaz Salila. Dah. Baiklah, cukup sampai sini penelusuran tim Pecinta Khazanah Meranti. Saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.